Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Ibu Dian Desi Madiarini MPD selaku dosen pengampu ilmu pengetahuan sosial serta teman-teman mahasiswa PGMII yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat berdiskusi pada kesempatan kali ini. Yang kedua, sholawat serta salam kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta sahabatnya dan para pengikutnya. Semoga kita semua di akhirat kelak mendapatkan syafaatnya. Amin ya robbal alamin. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan memaparkan materi terkait dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nurul Hikmah NIM 2321169 selaku moderator untuk memimpin diskusi pada kali ini. Serta perkenalkan juga anggota kelompok saya, Zidna Farhana NIM 2321170, Dian Yasmina Fajri NIM 2321171 serta Ahsanu Amalia NIM 2321172. Baik, untuk mempersingkat waktu, kelompok kami akan menjelaskan bagaimana sejarah ilmu pengetahuan dan teknologi serta penjelasan dari ilmu pengetahuan dan teknologi, dan juga bagaimana pengaruh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi kehidupan, dan yang terakhir penemuan-penemuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Semua penjelasan tersebut akan disampaikan oleh Ahsanu Amalia, Zidna Farhana, serta Dian Yasmina Fajri. Kepadanya kami persilahkan. Baik, saya Ahsanu Amalia. Saya akan menjelaskan materi yang sejarah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Awal mula teknologi sudah dikenal oleh banyak orang dari ribuan tahun lalu. Tepatnya pada tahun 1951, ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia sudah mulai berkembang. Teknologi yang awalnya didirikan sebagai salah satu cara yang digunakan untuk mencari permasalahan serta menyelesaikan permasalahan yang ada di dalam kehidupan, sampai digunakan sebagai media komunikasi masyarakat untuk memperlancar kegiatan sosial. Nah, ilmu pengetahuan dan teknologi atau yang biasa disebut dengan iptek juga sangat penting untuk media pembelajaran. Di Amerika Serikat, pertama kalinya teknologi pembelajaran berkembang. Dalam perkembangannya dapat ditinjau dari apa itu teknologi pembelajaran dengan membuat atau merumuskan suatu definisi tentang teknologi pembelajaran dimulai pada tahun-tahun terakhir. Selanjutnya, perkembangan teknologi dapat disusun oleh para ahli secara rinci atau sistematis. Awal berkembangnya teknologi pembelajaran yaitu pada tahun 1920. Pengajaran secara visual merupakan pembelajaran yang pertama kalinya pada tahun tersebut. Pengajaran visual dapat dikatakan sebagai alat yang digunakan untuk memberikan suatu yang bersifat visualisasi terhadap siswa. Perubahan dari tahun ke tahun sangatlah pesat, karena pada tahun berikutnya para ahli mengeluarkan pendapatnya tentang berbagai metode yang digunakan dalam teknologi pembelajaran. Salah satunya metode ceramah yang merupakan metode utama dalam melakukan pembelajaran. Guru diharuskan untuk lebih aktif dalam memberikan suatu materi. Selanjutnya ada metode
tanya jawab, yang merupakan siswa diharuskan lebih aktif dibandingkan guru. Nah, pada metode ini guru hanya sebagai fasilitator untuk menjawab pertanyaan dari siswa. Kemudian yang terakhir terdapat metode penugasan yang merupakan kumpulan soal yang diberikan guru kepada siswa. Pada metode tersebut, guru memanfaatkan sebagai pengambilan nilai terhadap setiap siswa. Banyak guru yang sangat menyukai adanya keberadaan komputer pada saat itu karena komputer dapat melakukan beberapa fungsi seperti mengetahui informasi tentang perubahan dalam sistem pendidikan pada tahun tersebut. Sangat berbeda pada tahun 90-an, di mana komputer mempunyai dampak yang sangat besar terhadap pembelajaran di setiap sekolah. Salah satu dampak yang sering terjadi di kalangan masyarakat yaitu kurangnya interaksi sosial terhadap sesama individu, karena dapat menyebabkan masyarakat menjadi kecanduan. Pada saat ini sudah sangat banyak teknologi pembelajaran baru yang ada di Indonesia seperti laptop, televisi, proyektor, dan sebagainya. Karena laptop merupakan sumber teknologi pembelajaran yang dapat dibawa kemana saja dan bersifat praktis, tidak seperti komputer yang hanya berdiam di satu ruangan. Selain itu, laptop juga harganya sangat terjangkau, berbeda jauh dibandingkan dengan komputer. Nah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Sidna Farana. Kepadanya, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih kepada Mbak Ahsanu Amalia. Selanjutnya pengertian tentang ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmu pengetahuan dan teknologi biasa dikenal dengan sebutan IPTEK. Ilmu yang dalam bahasa Indonesia sering dipadankan dengan kata sains dan disandingkan dengan kata pengetahuan menjadi ilmu pengetahuan. Ilmu adalah pemahaman mengenai suatu ilmu dengan fungsi untuk mencari, menyelidiki suatu hipotesis. Ilmu memiliki arti sebuah pengetahuan yang didapatkan dengan cara belajar atau pengalaman. Sedangkan teknologi merupakan implementasi dari ilmu pengetahuan dan menduduki peranan penting dalam kehidupan manusia. Teknologi lahir dari karya pikir manusia melalui proses ilmiah guna mencapai tujuan yang optimal. Teknologi juga dapat diartikan sebagai sarana manusia untuk menyediakan kebutuhan. Tujuannya ialah menciptakan suatu kondisi yang efektif, efisien, dan sinergi terhadap pola pikir manusia. Salah satu indikator kemajuan peradaban manusia, salah satunya diukur dengan kemajuan ilmu pengetahuan manusia, dan teknologinya. Teknologi dibuat untuk mendukung kehidupan manusia di dalam semua aspek. Adanya teknologi memudahkan manusia dalam mengembangkan suatu daya alam yang ada, namun seringkali melampaui batas sehingga sering terjadi ketidakseimbangan dalam penggunaan akibat kerusakan manusia yang mengakibatkan terjadinya bencana alam. Ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan hasil dari gagasan-gagasan manusia yang bersifat objektif, sehingga mudah diterima dan dijangkau oleh masyarakat. Dengan adanya IPTEK ini dapat memudahkan dalam menyampaikan informasi sehingga menyebabkan perubahan dan perkembangan pada kebudayaan. Perkembangan tersebut membuat pola pikir dan kehidupan masyarakat terus mengikuti kemajuan. Dampak positif dari ilmu pengetahuan dan teknologi adalah mudah menyebarnya informasi yang ada, sehingga dalam waktu sehari semalam saja informasi sudah dapat menyebar ke seluruh dunia. Nah, di samping adanya dampak positif, juga ada dampak negatif, khususnya bagi anak-anak dan remaja. Mereka dapat mengakses tontonan yang tidak melalui proses sensor, sehingga dapat mengakibatkan degradasi moral. Nah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Dian Yasmina Fajri. Yang disebabkan oleh tontonan-tontonan yang tidak mendidik yang dikonsumsi para remaja dan anak-anak.
Lalu pertumbuhan pembangunan yang mengandalkan teknologi dan industri mengakibatkan pencemaran lingkungan yang menyebabkan menurunnya mutu lingkungan atau global warming. Dengan adanya pembangunan yang terus-menerus dan gedung-gedung yang berdiri di mana-mana berhasil menggerus lahan hijau yang berada di Indonesia maupun lahan hijau yang berada di dunia. Dengan adanya perkembangan industri, maka bertambah pula banyak pabrik-pabrik yang mengakibatkan pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh pabrik-pabrik itu sendiri atau limbah pabrik. Teknologi dalam dunia pendidikan adalah suatu sistem yang dimanfaatkan untuk menunjang pembelajaran sehingga tercapai hasil yang diinginkan. Implementasi teknologi dalam pendidikan di Indonesia adalah teknologi yang dapat dimanfaatkan sebagai media atau alat pembelajaran yang administratif dan sumber belajar. Selain itu, dampak teknologi dalam pendidikan di Indonesia selain memiliki dampak positif, juga memiliki dampak negatif. Dampak positifnya adalah lebih efisien dalam masalah waktu, biaya, logistik, dan masalah kelembagaan lainnya. Sedangkan dampak negatifnya adalah teknologi dapat merubah kehidupan sosial dan budaya. Sebelumnya saya perkenalkan, nama saya Dian Yasmina Fajri, NIM 23211171. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu penemuan-penemuan bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang pertama ada kompas diesel. Pada tahun 1979, inovasi atau penemuan paling revolusioner dalam pasaran musik rekaman sejak penciptaan fotografi muncul sekitar pada tahun 1979 melalui perpaduan teknologi komputer dan laser. Yang kedua yaitu teleskop. Ditemukan pada sekitar tahun 1608 dengan tokoh Hans Lippershey dari Middelburg, diakui sebagai pencipta teleskop pada tahun 1608. Namun, seorang astronom asal Italia bernama Galileo Galilei pada tahun 1564 sampai 1642 yang pertama kali dapat melihat benda-benda langit itu dalam bentuk sebenarnya, yaitu sebagai tempat dan bukan cuma sekedar objek bercahaya di langit pada malam hari. Yang ketiga ada komputer pribadi. Ditemukan pada tahun 1824, mesin hitung listrik sudah ada sejak awal abad ke-20 dan komputer listrik pertama yang merupakan asal mula komputer layar lebar yang kita kenal saat ini muncul pada tahun 1941. Namun, komputernya yang telah memberikan perubahan besar bagi kehidupan kita baru diperkenalkan pada tahun yang keempat ada televisi. Ditemukan pada tahun 1933, proses transisi langsung gambar bergerak melintasi jarak yang sangat jauh oleh gelombang elektromagnetik dipandang sebagai abad ke-19. Beberapa perangkat untuk mengirim gambar diam sebenarnya sudah dibuat. Konstruksi alat untuk mengubah bergerak tanpa putus dimulai pada penemuan properti selenium, elemen kimia yang ditemukan pada tahun 1817. Seperti halnya campuran perak pada fotografi, bersifat sensitif terhadap cahaya. Begitu pula penolakan selenium terhadap distrip yang juga. Baik, karena materi sudah disampaikan oleh pemakalah, saya akan kembalikan kepada moderator. Sekian dari saya, terima kasih. Penutup kesimpulannya, ilmu ialah pemahaman atau kesadaran yang mengenai suatu pengetahuan dan fungsi untuk mencari, menyelidiki, menganalisis suatu hipotesis. Sedangkan teknologi merupakan implementasi dari ilmu pengetahuan dan menduduki peranan penting dalam kehidupan manusia. Tujuannya ialah menciptakan suatu kondisi yang
efektif, efisien, dan sinergis terhadap pola perilaku manusia. Selebihnya, saya mohon maaf apabila ada kesalahan tutur kata yang kurang berkenan pada para pendengar. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.